Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mergi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Yofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sae. Jolani alumni. Bareng dijolani assalamualaikum matur nuwun Gus Rawuh. Niku alumni niku ilang, awan-awan. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame sik dolanan. Pitik ku teng desa kan pacare ku atas, golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Balik runtusan, pitike mboten kecekel. Akhir ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang pertama matur nuwun angsal gelar Gus Kiai. Dados mun sempurna nggih. Nggih, teng ngersa para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Mbah Makmum, dan mawon ingkang kula hormati ugi alumni-alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, dan keluarga ingkang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados ceritane Mbah Mus saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadzhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon terus gadah madzhab. Dinak nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata, kalau nanti dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh kalau ini di luar nggak ada yang nyolong, Gus. Tapi kalau di mereka yang mencoba niku babi, sing njero wedhus. Mereka dari malingnya terus bermadzhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kata mboten sekedar anekdot. Sementing kalau badhe cerita tentang zuriyah-zuriyahipun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing kula wani ngandani wonten Mas Hilmi, wonten Mas Zaki, wonten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Bali Maksum menulis Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kula boten niat pamer, kula niki pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Bali Maksum Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesen wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jarawe iku nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nak kiai kota walian, nak ketemu tangga aja takok, iku ganggu privatine wong. Dados makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaumi. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mergi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Yofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sae. Jolani alumni. Bareng dijolani assalamualaikum matur nuwun Gus Rawuh. Niku alumni niku ilang, awan-awan. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame sik dolanan. Pitik ku teng desa kan pacare ku atas, golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Balik runtusan, pitike mboten kecekel. Akhir ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku.
Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula boten berargumentasi membela diri niku boten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Serian bapak sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun sering dawuh teng kula kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing boten enten, asalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike macam-macam mau kegiatane pitik. Intine boten kecekel. Kemudian iki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafiz sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kula bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholati, masuklah dalam definisiha. Karena kalau istri kita umur 20, mbahnya mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya rada sableng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafaz yang mewakili atau lafaz yang sebenarnya atau lafaz yang simbolis. Lafaz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah, itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah. Atau diistilahkan balaghah, ini tasbih yang balik sehingga ada itu tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun bahrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun. Kaf tasbihnya dibuang dan itu ablah lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah. Kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng narukan nggih tiyang jangkar kulo nggih kathah. Karena ya saya ada pernah Pak D Pak Ale. Kulo nggih tiap hari nggih teng Tegal nggih malam pun terencanakan ambek uzlah dadi kulo niki pun matur Gus Hafiz. Niki kontrak kulo pun bar kitabe Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngangkan tiang ngeten iki yo rodok masalah saja. Jadi kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab. Ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi, kalau nu buatan sombong, di hallnya bapak, itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Buatan nanti ngundang sinten-sinten. Perkara ini yang NU ini ora usah digam wis teko, buatan wonten undangan sing teko mun kuatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang teko. Ya akhirnya kalau bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani khol. Timbang mulang madrasah buncahe buling-buling bisa ora sithik nekani khol. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampeyan cek. Terus niki kula cerita
pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, bapak saya hafal Quran dan diantara sanatnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya senang karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun bi anna fi jubbatika akroban au hayatan. Akun tatas suruh. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa. Kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirah di dunia kau akhirat. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akbaru kamu biron bi anna fi jubbatika hayatan aproban akun tatas kuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal loh kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, itu wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kapa Bilirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil, pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fikih keseharian. Kalau dulu itu tidak ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran, sehingga iman kita mantap. Allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly. Dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat zuhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah idal kafirun abudu mata budul wa antum abidu nama. Karena peristiwa itu. Baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan. Saya tidak percaya terjemah kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasa mansuh. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran ya. Apakah kamu ngerti nasa mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah,
Ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun itu sering cerita ke saya. Dhisik iku gak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan dan santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, lalah pisanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo. Sehingga beliau punya zuriyah yang Lirboyo. Terus di sana kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyimang Salbali Maksum. Sehingga terus di Kerapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita, kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama. Sehingga yang ke Kerapia itu ya orang pati niat tahfidz, niatnya ngaji kitab. Sehingga cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Kerapia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Hingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron. Ya. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum, ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron, fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi didaskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun nafa itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan. Sehingga qiraat apa ya antara fala yahzunka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi kayak qatala yaqtulu qatlan itu qatalahu bukan aktalahu. Jika beliau menganggap khazanah yazunu sudah mutaaddi bi nafsi, jadi enggak perlu dibaca fala yuzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur tentang teman-teman yang mengkaji Quran. Kafa ayat ku'ukufan itu bacaannya Imam Nafi. Karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mah muslam. Tapi orang Quraisy itu enggak suka hamzah. Jika ditahfiz menjadi kafa ayat fa'ukufuan. Meskipun mereka tahu kalau itu mah muslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim. Di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya akan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun nafa ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Wafur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai media itu mboten roh. Berkah itu terus kula ngomong terus. Saya enggak khawatir salah, bukan karena saya maksum enggak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku mazlum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula niku sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener dari jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon, kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna wa saya. Man kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran wa al-hifdzulah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan.
Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yabluh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa itu wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren, enggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Tapi itu enggak mau makan ayam tiren. Enggak sholat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan melken babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Pun itu bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus dan sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kalau panjang pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi, semangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Ya masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimat syirkin. Kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane iku? Kalau bolak-balik matur. Hadhil kalimah sara bihal kafiru mukminan. Fakaifa sarul mukminu kafiran juga bihadhil kalimah. Itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad selesai. Sara mukminan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga biadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia tetap sesajen tapi tahlilan. Tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern ya ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusallimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa mengukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa mengukur jamnya orang itu. Kamu bisa mengukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang, mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastan itu, kamu merasa nyaman, istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak saya jualan di Besofur kan akrab mulai kecil teman saya, mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya jualan di kiai yang nggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum darara wala dirar, kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga enggak mengganggu orang lain. Hingga setelah itu semua baru wa tusallimu ala ahliha. Nah, andai kan kita ya tadi dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau mertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Hingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanane Mbah Mun. Kula nate Gus dipilih Mbah Mun boten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib itu harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus loro terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Basahal itu nak Jumatan teng mburi. Basahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar. Beliau keluar dari mobil serenane itu. Miyos terus salat terus kundur. Kalau dulu janggal iki wong alim alama nak salat kok mburi. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khotbah teng ngarepe Mbah Mus terus kula munggah ngeten nyekel tongkat usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya akhirnya terus
Kula niku kan jare wong akeh, mbotenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kula nek Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibnya gitu kula, matur nuwun Gus, pokoke nek pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kula itu dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa? Pastani. Pun niki kula mau terakhir niki Pak niki Gus Ilmi, Gus niku sing habis pokoke sing waris-waris. Niki cerita kemaranipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu. Bener-bener kula cari. Ya tak ulang lagi. Dalil padannya kula cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis. Karena beliau di antara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun kata beliau. Apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang enggak boleh ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Mbak Mus tadi ada orang tuh debat, wiridan itu sunat atau ora? Dalile piye? Terus ada orang yang provokasi gini. Kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan. Kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan. Cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Jadi pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita orang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapat iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Murid-murid yang ngono, akhire anggar bar salat wiridan kan. Mboten dalil-dalilan cara bambut, mboten dalil-dalilan. Lah ini nak cara Mbah Maksum istilahno betapa kacaunya orang sing yaqulu bainahu wa baina nabi. Memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali wala zima kadzalik ayakuna ulamaul Islam min awali hadil umma ilal yaumi fi khata'in azim. Haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul. Yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai. Amru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rahlahu tariklahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu zikri rajul manaqiban nafsi. Orang itu kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyaklah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong, dan sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau nggak nulis ya tidak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya dengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium, spesial bab ibadah. Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa sahih kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiban nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan ini hafizun alim.
Nabi Sulaiman menandikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khidji, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna sadar di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin Allah yazuru rasulahu wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena memfatwakan orang Islam itu enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, la yadri ma yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal mani'un liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Bali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Bali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al-Wahdah teng Lasem. Kula kecil itu menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon, tapi di bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila? Melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati sihoti sholawat, dengan barokahnya sihot sholawat. Beliau ngendikan, wan Nabi SAW wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sihot sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadan Nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa Nabi itu ahabbul khalqi ilallah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan, tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasuluh. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rafa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sehat sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis sehat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawuh Mbah Mus. Nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan wis selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada isaratus syubuhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin nerangno sepatus ini masih terjaga. Terus niki kula nyuwun sangat, kula niku pancen bapaknya bapak saya. Bapak saya semane Mbah Nur Salim, gadah bapak namanya Mbah Nur Samduko niku sepuhe niku seneng uzlah. Kula niku duka niat pundi tapi memang mungkin faktor gen. Saya itu termasuk orang yang nyuwun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara malane mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif, Gus Yakin, Gus Ilmi terus wayahe nyai, wayahe ngaji mulang kitab Mbah iki teng ngarepe wong akeh dadi nak salah izin. Ojo ngomong ngarepe santri keliru jare laju ni benus. Soale repot. Terus niki boten niat menapa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.